و برای شلیک یه موقعیت خیلی عالی رو در اختیار داشت. پهپاده؟ کروز بود. بیا ادامه شو بریم. خب Selat Hormuz memanas usai saling serang kapal kargo antara Amerika Serikat dengan Iran. Valdi Alberto dicoret dari timnas U20 usai melakukan aksi brutal di laga Elite Pro Academy. Gedung Direktorat Bina Pemerintah Desa Kemendagri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terbakar. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini Sore hari ini bersama saya Arlista Hadi. Kita awali Aini Sore dengan informasi saling tembak dan saling serang di Selat Hormuz. Kini bukan lagi sebatas ancaman di media sosial. Usai kapal Iran ditembak Amerika, kini Iran mulai balas serangan ke kapal Amerika Serikat. Motor vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Tembakan dilepas kapal perusak berpeluru kendali Amerika Serikat USS Spruance ke kapal kargo Toska yang berbendera Iran. Kapal dicegat dan dilumpuhkan di Selat Oman usai berlayar dari Cina menuju Iran. Penembakan setelah Iran umumkan menutup Selat Hormuz. CENTCOM merilis sebuah video marinir AS meninggalkan kapal USS Tripoli dan menuju kapal kargo Toska. Marinir AS turun dari helikopter menggunakan tali dan mengambil alih kapal. CENTCOM menyebut kapal Toska menolak peringatan pasukan AS selama 6 jam dan memaksa menembus blokade AS. Konflik pun makin memanas. Iran mengancam membalas serangan Amerika. Tak sekedar ancaman, dikutip dari kantor berita Anadolu, Iran melancarkan serangan drone pada hari Minggu menyasar sejumlah kapal kargo milik Amerika sebagai balasan atas penembakan kapal Iran. Sepa Navy, this is Motor Engastan Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. Sebelumnya, dua kapal tanker milik India Sanmar Herald dan Bhagya Laxmi dilarang melintasi Selat Hormuz oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran, Sepah Navy. Meski kedua kapal India mengaku sudah memiliki izin melintasi Selat Hormuz, namun kedua kapal ditembak dan diminta putar balik. India protes keras hingga membuat Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal super tanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak.
Saling serang selama gencatan senjata di Selat Hormuz kini bukan hanya sekedar ancaman di media sosial. Dunia kini menunggu dua pihak untuk kembali duduk berunding. Pasca serangan ke kapal Tuska, Iran kini memantau gerakan militer Amerika Serikat. Iran menduga Amerika Israel tengah menyiapkan serangan kejutan. أما وكالة تسنيم فقالت أن إيران رصدت تحركات عسكرية أمريكية من بينها Dikutip dari Al Arabiya, agen Tasnim Iran menyebut Teheran tengah memantau gerakan militer Amerika Serikat. Pemantauan termasuk pada penempatan maupun penempatan ulang beberapa unit angkatan laut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Unit angkatan laut juga terlihat mengangkut peralatan. Iran menduga Amerika Israel tengah menyiapkan serangan kejutan. التسنيم فقالت أن إيران رصدت تحركات عسكرية أمريكية. Iran menolak negosiasi perdamaian tahap kedua karena menilai tuntutan Amerika Serikat berlebihan dan blokade laut melanggar gencatan senjata. Sementara Amerika Serikat mengancam akan melanjutkan perang serta menyerang infrastruktur energi Iran jika tetap menolak kesepakatan damai sebelum gencatan senjata berakhir. Pemerintah Iran dikabarkan telah menolak negosiasi perdamaian tahap kedua dengan Amerika Serikat. Iran menilai tuntutan Amerika Serikat berlebihan dan blokade laut di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata. Selain itu, Amerika Serikat kerap membuat klaim palsu soal Iran dan memberikan syarat perdamaian yang dinilai hanya menguntungkan satu pihak. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Amerika Serikat tidak berhak merampas hak nuklir Iran. Menurut Pezeshkian, yang dilakukan Iran saat ini hanya membela diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان ما قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چیکاره ای؟ ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس‌العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس‌العمل نشان نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم. Penolakan Iran ini membuat perang dengan Amerika Serikat terancam berlanjut sebab gencatan senjata kedua negara bakal berakhir pada Rabu. Amerika Serikat menawarkan kesepakatan yang adil pada perundingan ini namun disertai ancaman keras. Jika Iran menolak, Amerika Serikat akan menghancurkan fasilitas penting seperti pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Saat ini ketegangan militer semakin meningkat di Selat Hormuz. Setelah sempat mencabut blokade, Iran kini kembali memberlakukan blokade di Selat Hormuz. Sementara militer Amerika Serikat juga masih memberlakukan blokade di perairan Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat telah menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran yang diduga berusaha menembus blokade di Selat Hormuz. Pasukan Amerika Serikat mengklaim telah merusak ruang mesin kapal tersebut dan kini menguasai penuh kapal beserta muatannya. Namun Iran segera merespon dengan ancaman balasan dan menuduh tindakan tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata serta bentuk perompakan maritim oleh pihak Amerika Serikat. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata sementara. Jelang perundingan kedua Amerika dan Iran, Presiden Amerika menegaskan tengah mempersiapkan serangan yang lebih keras. Perundingan kedua negara Amerika dan Iran digelar usai mencapai kebuntuan dalam perundingan pertama minggu lalu. Akun Instagram White House atau kantor Gedung Putih tempat di mana Presiden Amerika Serikat bekerja mengunggah sebuah foto Trump dengan tulisan "No more Mr. Nice Guy". Ini adalah sebuah kutipan dari tulisan Presiden Trump di akun Truth Social. Trump seolah menegaskan tidak akan tertekan atau menurut dengan Iran.
Jurnalis Amerika Serikat menyebut Trump tengah menyiapkan serangan yang lebih keras jika tidak terjadi kesepakatan di Islamabad. I spoke with President Trump for 20 minutes today about Iran, and he told me that if the Iranians do not sign the agreement this week, the entire country is going to get blown up. He added that power plants and bridges would be targeted if there is not an agreement this week. Perundingan damai putaran kedua Amerika dengan Iran akan segera digelar di Pakistan dalam minggu ini. Perundingan kembali digelar usai kedua belah pihak menemui kebuntuan dalam pertemuan pertama minggu lalu. Sementara itu, Iran menegaskan belum memiliki rencana apapun terkait negosiasi dengan Amerika. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran bahkan mengisyaratkan Amerika tidak serius dalam hal negosiasi. اما در واقع اصل موضوع شما یک بخشی از واقعیت پرتناقض موجود رو اشاره کردید. اینکه آمریکا همزمان با ادعای دیپلماسی و آمادگی برای مذاکره رفتارهایی رو انجام میده که به هیچ عنوان نشانگر جدیت در پیگیری یک روند دیپلماتیک نیست. از همون ابتدای شروع اجرای Jurnalis stasiun televisi pemerintah Iran atau IRIB tengah melakukan wawancara tidak sengaja saat bersamaan merekam rudal jelajah di cegat pertahanan udara Iran. که موقعیت خیلی عالی رو در اختیار داشت. Jurnalis IRIB melakukan wawancara dengan seorang perwira pesawat tempur F-35 di zona pertahanan di tengah konflik Amerika-Iran. Jurnalis tak sengaja merekam momen pertahanan udara Iran menembak jatuh rudal jelajah siluman saat wawancara berlangsung. Unit pertahanan Iran berhasil mencegat dan menghancurkan rudal jelajah siluman saat melintas di udara. Militer Iran masih menyelidiki rudal siluman tersebut. Amerika Serikat melanggar gencatan senjata dengan menembak kapal Iran. Yaman pun geram mengancam tutup selat Bab el-Mandeb. Melalui akun media sosialnya, Wakil Menteri Luar Negeri Yaman Hussein Al-Ezi memperingatkan Amerika. Yaman mengancam militernya akan memblokade selat Bab el-Mandeb jika Amerika terus menghambat proses perdamaian. Sebelumnya, Iran sempat membuka blokade Selat Hormuz, namun kembali mengumumkan menutup Selat Hormuz pada Sabtu 18 April. Tak berselang lama, militer Iran mengumumkan Selat Hormuz ditutup. Penutupan kembali karena Amerika Serikat tetap memblokade kawasan Selat Oman hingga terjadi penembakan kapal Iran. Yaman pun meradang, mengancam tutup Selat Bab el-Mandeb. Ukraina melancarkan serangan udara yang menargetkan 2 kilang minyak dan sejumlah fasilitas energi di Rusia. Serangan ini sebagai respon atas dispensasi penjualan minyak Rusia oleh Amerika Serikat. Ukraina menyerang kilang Rusia beberapa jam setelah Washington DC memberikan izin sementara. Diduga Ukraina keberatan dengan kebijakan Amerika yang memungkinkan Rusia menjual minyak setelah sebelumnya diembargo. Dispensasi yang diberikan Amerika kepada Rusia untuk menjual minyaknya sebagai buntut melonjaknya harga minyak dunia. Selain itu, Amerika kesulitan minyak pasca konflik dengan Iran dan penutupan Selat Hormuz. Kapal-kapal yang akan melintas Selat Hormuz putar balik usai Iran menutup kembali Selat Hormuz. Ainus Sore akan segera kembali.